Jangan lupa subscribe. Oke, next kita lanjut ke pembahasan bagaimana cara kita menginstalasi dan mengkoneksikannya dari jam ke HP kita. Nah, kita harus download dulu TYD Watch Phone. Cuma 23 mega ya, jadi bisa cepat dan gak terlalu berat. Cuman kemarin itu pas beberapa lama ada update, pernah sampai aku nggak bisa buka, nggak bisa nelpon anak aku karena mungkin lagi update. Nah, ketika kita klik tadi suruh mendaftar dulu ya, ada surel, ada kode, tapi tidak usah konfirmasi email kita. Jadi ketika daftar kita langsung masuk, dan ini nanti setelah bisa login, tambahkan jam tangan. Setelah tambahkan jam tangan, di menu tadi ada barcode. Nah, lalu tinggal di scan aja, langsung kita bisa masuk ke aplikasinya. Nih, di yang paling atas ini kita bisa masukin beberapa anak. Misalnya kita punya 3 anak dan semuanya punya HP yang sama. Jadi kita bisa pilih anak mana yang mau kita kontrol. Nih di sebelah yang garis-garis ini berhubung Kenzi doang, jadi cuma ada Kenzi ya. Nah, untuk yang paling atas itu adalah panggilan video yang kita klik langsung nelpon ke kontak anak kita. Lalu ada obrolan grup keluarga. Jadi di sini kontak yang sudah terhubung ke jam HP ke smartwatch itu bisa langsung ngobrol bareng-bareng di situ. Dan yang paling bawah itu untuk pesan ngobrol langsung dengan anak kita secara pribadi. Untuk di sebelah kanan ini untuk lokasinya, menurut aku ini cukup akurat. Ketika anak aku sekolah, aku cobain, ternyata memang benar dia berada di lokasi sekolahnya. Ini juga untuk telepon yang tengah ini, menurut saya ini telepon yang tengahnya ini ketika kita mau telepon anak kita pakai nomor regulernya ya, nomor SIM-nya. Sedangkan yang pesan ini aku nggak ngerti pesannya itu untuk apa. Kosong, entah itu kalau aku nulis pesan juga agak susah juga nulis pesannya seperti apa karena kosong aja seperti ini. For next kita langsung ke bagian untuk yang paling atas itu keterangan dari anak itu, ada telepon, jenis kelamin, lokasi, dan juga ada nomor BIN-nya juga. Yang kedua itu ada kontak, juga zona keamanan. Jadi si anak ini zona amannya misalnya kita atur 50 meter. Ini setiap lebih dari 50 meter berarti ada notifikasi ke kita bahwa dia lebih dari 50 meter dan harus kita cari kemana dia gitu. Ini ada pengaturannya ya. Juga ada mode kelas. Jadi si HP itu akan silence, tidak bisa digunakan oleh anak. Bisa kita kontrol dari HP ini. Jadi si anak bisa fokus ke pelajarannya, dan kita bisa atur hari juga jamnya di sini. Wow, full control ya. Nah, kita yang pegangnya tuh mainin HP terus nggak bisa. Dia lagi masuk ke mode kelas. Nah, jawab otomatis. Si HP ini juga bisa jawab otomatis dalam 3 detik, dan kita bisa atur siapa aja yang ketika telepon, kita telepon ke jam itu, lalu si anak akan otomatis menjawab dalam 3. Jujur, aku sudah mencoba untuk mengaturnya, tapi belum bisa untuk si anak tuh langsung jawab otomatis selama 3 detik itu. Jadi kayak belum worth it lah kalau yang 3 detik ini apakah benar-benar tidak, karena ke aku menelpon, entah itu sinyalnya yang memang kurang kuat, entah itu apa, tapi belum langsung dijawab. Next ada mode lokasi. Mode lokasi ini mode yang kita ingin selalu mengupdate lokasi si anak. Ketika kita ingin mengupdate lokasi si anak dalam jangka berapa menit, bisa semenit sekali, bisa 30 menit dan pengaturannya ya. Tapi ini bisa menyedot baterai dari si smartwatch ini karena dia harus selalu melaporkan lokasi dia ada di mana. Oke, next ini yang lucu, ini yang keren, yaitu gambar jarak jauh alias kita bisa spy in si anak kita itu lagi di mana. Jadi kita coba klik di gambar jarak jauh, walaupun memang jam kadang suka offline ya, mungkin dari pengaruh sinyal. Nah, jam itu connect, kita klik itu dia bisa langsung memfoto sekilas dan kita tahu oh si anak itu kayaknya lagi di rumah siapa, lagi di mana gitu. Bisa kelihatan si jamnya itu secara otomatis memotret apa yang ada di depannya. Mode daya rendah ini kita bisa atur ketika smartwatch menyentuh sekian persen dari yang kita atur, dia akan otomatis hanya bisa menjawab panggilan saja, tidak bisa dimainin, entah itu memotret dan lain sebagainya. Taktik kesehatan, ini kesehatan yang bisa kita pantau juga, langkah yang si anak lakukan bisa kita kontrol dari aplikasi dan juga dari HP-nya sendiri. Nah, ini kurang lebih laporannya ya. Nah, setelah taktik kesehatan ada mode hemat daya. Mode hemat daya itu juga selain bisa memang pas presentasi baterainya, ini juga bisa diatur jamnya kapan mode hemat daya ini akan diaktifkan. Entah itu ketika tidur, entah itu ketika di kelas dan lain sebagainya.
Lalu ada keyboard panggilan. Nah, keyboard panggilan ini juga bisa diatur setelah ditutup Arlogy tidak dapat menggunakan panggilan untuk melakukan telepon. Jadi hanya kita aja yang bisa masuk ke situ kan atau tidak aktif. Tiba-tiba kalau misalnya dia lagi di kelas, keyboard panggilannya sehingga dia tidak mainin. Oke, next ada remote shutdown. Kita bisa mematikan dan menyalakan dari jarak jauh dengan si anak tidak tahu nih, si anak tidak tahu kenapa tidak shutdown dari jauh. Nah, setelah itu ada juga restart dari jarak jauh. Kita bisa merestart dari jarak jauh. Karena apa? Karena ketika kita tekan si tombol powernya secara lama itu akan keluar nomor SOS. Jadi si anak itu, nah ini untuk mode berikutnya. Nah, fitur kerennya ini kan ada SOS. SOS-nya itu bisa kita lakukan dengan menekan power selama 3 detiknya dan dia akan otomatis mengirim sinyal SOS berupa pesan lokasi yang kita bisa klik di situ, nanti akan dilarikan ke Google Map bahwa si anak sedang berada di situ. Itu pesan tersebut akan masuk ke chat keluarga. Semua orang itu bisa sedang dalam bahaya SOS dan ini lokasinya. Keren banget. Cuman aku lupa nih belum men-screenshot dan mempraktekannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau mau dipanggil SOS-nya, si anak tinggal menekan 3 detik tombol powernya dan kita akan ternotifikasi lokasi si anak dengan secara otomatis. Keren kan ya. Nah, untuk pengaturan aplikasi ini ada ubah ke atasan di notifikasi versi dan tentang itu aplikasi yang sedang kita pakai. Dan terakhir ada ikuti dan melepas. Jadi bisa kita lepas dan juga kita misalnya sudah tidak akan terhubung lagi dengan HP ini, atau kalau kurang lebih bahasanya kalau gitu ya bisa dilepasin si aplikasi ini dengan HP-nya. Nah, seperti itulah reviewnya kurang lebih ya. Kekurangan dan maaf kalau ada salah-salah bisa dikoreksi di kolom komentar, oke? Dan juga apa yang belum bisa saya sampaikan bisa juga dibahas di bawah. Oke deh, segitu dulu. Semoga bermanfaat. Nantikan review-review lainnya di Dava Media ID dan jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.